masuk. Silakan duduk. Dengan Mbak siapa? Saya selaku anak pertama dari Bu S. Oh iya, perkenalkan nama saya Sania Marika. Saya sebagai konselor pada hari ini. Kalau boleh tahu, keperluan Mbak datang ke sini kenapa ya? Begini Bu, saya dirujuk oleh dokter untuk berkonsultasi dengan ahli gizi mengenai penyakit ibu saya. Baik Mbak, bolehkah saya meminta hasil diagnosa penyakit ibu Mbak? Ini. Dengan Ibu S, umur 44 tahun, tinggi lutut di sini diketahui tinggi lutut 46,5 cm, lingkar dengan tangan 15 cm dan lila 26 cm ya. Iya. Keluhan yang dirasakan Ibu Mbak apa ya? Seperti gatal-gatal, terus badan panas dan memerah setelah minum obat vertigo selama 3 hari Bu. Untuk kebiasaan setiap hari berapa kali ya? Ibu saya kalau makan teratur Bu 3 kali sehari. Kalau lauk yang sering dikonsumsi apa aja? Biasanya itu tahu tempe 3-4 potong sehari. Terus telur dan daging ayam, ikan lele 2-3 kali per minggu. Sama seafood, kerang, udang, dan cumi-cumi 2-3 kali per bulan. Konsumsi sayurnya bagaimana, Mbak? Kalau sayuran kayak sayur bening, sop, tumis sayur, kayak gitu Bu. Konsumsi buahnya apa saja ya? Ibu saya tuh jarang mengkonsumsi buah karena mahal. Oh iya, biasanya Ibu Mbak mengkonsumsi camilan enggak? Ibu saya suka makan mendoan, bakwan jagung, bakwan sayur 5-6 kali seminggu. Baik Mbak, untuk kebiasaan minumnya sehari-harinya bagaimana ya? Ibu tuh suka minum teh 2-3 gelas sehari sama minum susu kental manis. Oke, saya akan mengkaji terlebih dahulu data riwayat gizi Ibu Mbak ya. Oke. Dari pengajian data riwayat gizi Ibu Mbak, untuk asupan makan kualitatif Nyonya S, asupan karbohidrat sederhana dan lemak berlebih. Kemudian untuk asupan makanan data recall 24 jam, asupan energi dan protein dalam kategori normal, asupan lemak dalam kategori defisit, dan asupan karbohidrat dalam kategori lebih. Kemudian untuk pengkajian data antropometri, dilihat dari lila, pergelangan tangan, dan tinggi lutut Ibu Mbak dengan interpretasi data gizi bayi. Untuk data biokimia, terjadi hipokalemia, anemia, dan infeksi cedera atau luka. Untuk pengkajian data klinis, Ibu Mbak mengalami sesak nafas, lemah, keadaan komposmentis, kulit, muka, bibir, dan dada mengelupas. Untuk pengkajian data riwayat pasien yaitu Ibu Mbak mengalami Stevens-Johnson syndrome. Selanjutnya diagnosa gizi Ibu Mbak yang pertama yaitu pada domain asupan. Diketahui asupan lemak inadequat berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengkonsumsi energi yang cukup seperti peningkatan kebutuhan gizi selama penyakit katabolik dalam jangka waktu yang lama, ditandai dengan hasil data kuantitatif asupan lemak defisit yaitu 29,21%. Untuk domain klinis yaitu perubahan lab terkait gizi berkaitan dengan adanya disfungsi organ yang mengarah kepada perubahan biokimia, ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu kadar hematokrit 31,5%, trombosit 115,10, eritrosit, limfosit, MCV dalam kategori rendah, dan neutrofil dalam kategori tinggi. Untuk domain perilaku yaitu
Pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan kebiasaan konsumsi makanan berlemak dan konsumsi minuman manis, ditandai dengan konsumsi gorengan 5 hingga 6 kali seminggu dan mengonsumsi susu kental manis dan teh. Selanjutnya masuk dalam intervensi gizi. Untuk jenis diet yang akan diupayakan yaitu diet tinggi protein dan tinggi energi. Ini untuk tujuan intervensi yaitu meningkatkan asupan makan lebih dari 80%, mempertahankan status gizi normal, menerapkan pola hidup sehat dan dengan gizi seimbangan. Untuk bentuk makanan yaitu makanan cair dan saring ya Mbak. Jadwal frekuensi makan yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali siang. Di sini terdapat fat untuk diet tinggi energi dan tinggi protein. Terdapat beberapa keterangan yaitu diet yang memiliki kandungan energi dan protein lebih tinggi dibandingkan kebutuhan normal. Diet ini diberikan untuk mengatasi masalah malnutrisi karena kebutuhan yang meningkat sebagai dampak dari peningkatan stres, metabolik, penurunan daya tahan tubuh, faktor penyakit, dan sebagainya. Di sini terdapat beberapa syarat dan prinsip diet. Untuk yang lebih utama yaitu makanan tidak merangsang saluran pencernaan dan mudah dicerna. Konsumsi makanan dalam porsi kecil dan sering. Di sini ada makanan yang tidak dianjurkan seperti makanan berminyak, berlemak, dan bersantan. Itu harus dihindari ya. Gitu. Yang utama itu gorengan-gorengan itu harus dihindari. Selanjutnya untuk makanan yang dianjurkan, ibu mbak boleh memakan semua jenis makanan kecuali yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk contoh menu seharinya, di sini ada susu peptisol pada pagi hari, puding sutra mangga untuk selingan pagi, makan siangnya yaitu bubur tepung beras, wortel cincang, dan air jeruk. Selingan siang yaitu teh manis, untuk malam bubur tepung beras, bayam, cincang, dan air jeruk. Selingan malamnya yaitu susu peptisol. Selanjutnya untuk strategi perubahan perilaku, yang pertama dalam jangka pendek, meningkatkan asupan makan lebih dari 80%, pemilihan makanan yang sehat dan tepat sesuai dengan prinsip diet, bertambahnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang makanan yang tepat. Untuk jangka panjang yaitu mempertahankan status gizi normal. Selanjutnya, apakah Mbak akan menerapkan diet yang telah saya berikan terhadap ibu Mbak? Ya Bu, insya Allah. Jadi untuk kesimpulan pada konseling ini yaitu diberikan diet tinggi energi dan tinggi protein sesuai dengan syarat dan gizi diet tadi. Untuk makanan yang tidak dianjurkan yaitu makanan yang berlemak, bersantan, dan goreng-gorengan. Nah, apakah Mbak sudah benar-benar paham mengenai pernyataan tadi? Paham Bu. Boleh saya bertanya, apa makanan yang tidak dianjurkan? Yang mengandung minyak, berlemak, dan bersantan. Ya, oke Mbak, benar. Oh iya Mbak bisa datang ke sini lagi 1 minggu setelahnya, atau Mbak bisa menghubungi saya lewat WA dengan melalui chat terkait dengan penerapan prinsip diet tadi ya. Ini boleh dibawa pulang. Makasih Bu. Semoga ibu Mbak segera pulih dan sehat kembali. Terima kasih, semangat dan sehat selalu. Terima kasih.